Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang lots dan HOTS dalam pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan lots dan apa pula yang dimaksud dengan HOTS? Kita akan pelajari pada slide selanjutnya. Tingkat kecakapan pada taksonomi Bloom untuk kemampuan berpikir kritis itu dibagi menjadi dua, yaitu LOTS dan HOTS. LOTS itu merupakan kependekan dari Low Order Thinking Skill, sedangkan HOTS adalah kependekan dari Higher Order Thinking Skill. Jadi saya rasa kalian sudah sangat familiar dengan taksonomi Bloom yang dari C1, C2, C3 sampai C6. Nah, C1 sampai C6 itu dibagi menjadi dua, yaitu LOTS dan HOTS. C1 mengingat, dia termasuk LOTS. C2 memahami, dan C3 mengaplikasi. Jadi yang termasuk LOTS atau tingkat kemampuan berpikir tingkat rendah itu adalah C1 sampai C3, yaitu mengingat, memahami, dan mengaplikasi. Sedangkan untuk HOTS, dia dimulai dari C4, yaitu menganalisa, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Jadi C1 sampai C3 itu termasuk ke dalam LOTS, dan C4 sampai C6 itu termasuk ke dalam HOTS atau Higher Order Thinking Skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Di mana tingkat yang paling rendah di LOTS adalah mengingat, dan tingkat yang paling tinggi adalah menciptakan. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana guru mengelola proses pembelajaran di dalam kelas? Apakah prinsip-prinsip berpikir tingkat rendah dan tingkat tinggi pernah dicoba? Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada uraian di bawah ini. Kita sering menemukan pendidikan yang menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan. Artinya, di dalam kelas, guru sebagai pusat pembelajaran. Guru sifatnya hanya ceramah, tidak atau kurang memberikan imbal balik ke siswanya. Mengapa hal itu terjadi? Terdapat beberapa penyebab. Yang pertama, karena materi yang jumlahnya terlalu banyak, sehingga guru berkewajiban untuk menyelesaikan materi tersebut. Jadi dalam satu semester, siswa diharuskan untuk menyelesaikan materi yang sangat banyak, sehingga apabila metode pembelajarannya diganti, misalkan dengan diskusi atau presentasi atau yang lain, maka ditakutkan materi tidak akan selesai pada waktunya. Metode yang paling mudah agar materi dapat terselesaikan tepat waktu adalah metode ceramah atau menjelaskan. Yang kedua, target evaluasi siswa adalah pada angka yang didapat dari hasil ujian atau tes tulis dengan basis materi. Sekali lagi, dengan basis materi. Sehingga penyelesaian bahan ajar lebih mendominasi pada proses belajar mengajar dibandingkan untuk melatih berpikir kritis. Jadi mungkin soal-soal atau latihan-latihan yang diberikan itu kurang melatih siswa untuk berpikir kritis. Padahal melatih berpikir kritis itu berkaitan dengan tujuan utama pendidikan, yaitu memampukan seseorang menghadapi kehidupan setelah sekolah. Jadi tujuan utama pendidikan itu tidak hanya ketika siswa berada pada bangku sekolah saja, melainkan bagaimana siswa bisa survive setelah mereka lulus sekolah atau kehidupan mereka setelah sekolah. Nah, menurut Carl Rogers,
Tugas guru bukan semata mengajar, apalagi terpaku pada materi, melainkan menjadikan siswa bertanggung jawab akan belajarnya. Jadi, kalian di sini merupakan calon pendidik, calon guru, atau mungkin juga ada yang sudah menjadi seorang guru. Nah, tugas kalian itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi saja, mengajarkan apa yang ada di buku saja, melainkan membangun tanggung jawab siswa agar mereka bertanggung jawab akan belajarnya. Nah, dengan terbiasa berlatih berpikir kritis melalui belajar yang menerapkan pola berpikir LOTS dan HOTS, siswa menjadi terbiasa menghadapi apa saja dalam kehidupan secara kritis dan tidak mudah melakukan hal yang tidak menguntungkan bagi pengembangan dirinya. Jadi sebenarnya berpikir tingkat rendah dan berpikir tingkat tinggi itu tidak bisa dipisahkan. Mereka berjalan beriringan. Namun memang ketika dulu siswa terbiasa untuk berpikir tingkat rendah, maka beberapa tahun terakhir pemerintah sudah menggalakkan untuk soal-soal atau latihan-latihan yang diberikan itu memacu siswa agar mampu berpikir secara kritis. Jadi, LOTS dan HOTS itu sebenarnya masing-masing memiliki porsi yang seimbang. Contohnya, anak yang terbiasa berpikir kritis ketika dia mendapatkan sebuah informasi dan dia tahu informasi tersebut tidak memiliki identitas jelas siapa pengirimnya atau berita itu tidak sesuai dengan dirinya, maka dia tidak akan serta-merta dengan mudah menyebarkannya. Jadi intinya, anak yang terbiasa berpikir kritis, dia tidak akan mudah termakan hoax. Nah, ini taksonomi Bloom. Mungkin kalian sudah familiar. Ada remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, dan creating. C1 sampai C3 itu merupakan bagian dari LOTS atau kemampuan berpikir tingkat rendah, dan C4 sampai C6 itu adalah HOTS, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Urutan ranah kognisi untuk pengembangan di kelas ada C1, C2, C3, C4, C5, sampai C6. Nah, C1 untuk mengingat itu adalah kemampuan atau urutan terendah, sedangkan C6 menciptakan itu merupakan urutan tertinggi. C1 mengingat. Mengingat adalah mempertahankan pengetahuan dasar melalui hafalan atau penghafalan. Mengingat merupakan tingkat kognisi terendah. Nah, informasi yang diingat oleh siswa menjadi fondasi pencapaian pada ranah kognisi berikutnya, yaitu C2. Informasi yang dibutuhkan diantaranya bersifat faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Siswa dapat mengenali dan mengingat pengetahuan yang relevan dari memori jangka panjang, yaitu mendefinisikan, menggandakan, membuat daftar, menghafal, mengulangi, dan mereproduksi. Jadi kegiatan ini termasuk kegiatan dari C1, mengingat. Ketika guru menyampaikan, itu tidak cukup pada konsep C1, melainkan harus memfasilitasi siswa untuk berpikir ke tahap selanjutnya, yaitu C2, memahami. Pemahaman adalah mampu menyatakan kembali informasi dalam kata-kata siswa sendiri. Ini memungkinkan siswa untuk membangun makna,
dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Siswa dapat membangun makna dari pesan lisan, tertulis, dan grafis. Adapun kegiatannya untuk C2 adalah menafsirkan, memberi contoh, mengklasifikasikan, meringkas, menyimpulkan, membandingkan, menjelaskan, memparafrase, dan mendiskusikan. Untuk C3 yaitu mengaplikasi, siswa diharapkan mampu mengaplikasikan informasi atau data yang sudah mereka pahami pada proses sebelumnya, yaitu pada proses C1 dan C2 ya, mengingat dan memahami. Pada tahap ini, siswa mengaplikasikan apa yang mereka pahami pada konteks yang berbeda-beda. Siswa dapat menggunakan informasi dengan cara baru seperti mendemonstrasikan, mendramatisasi, menafsirkan, memecahkan, menggunakan, mengilustrasikan, mengonversi, menemukan, menyiapkan, dan mendiskusikan. Nah, ini untuk C4 yaitu menganalisa. Analisis memungkinkan untuk mengilustrasikan satu sama lain dan struktur secara keseluruhan dan akan dapat mengambil asumsi tak tertulis, penararan logis, dan relevansi data. Untuk siswa dapat membedakan antara bagian-bagian, bagaimana mereka berhubungan satu sama lain, dan dengan struktur dan tujuan keseluruhan. Adapun kegiatannya adalah membandingkan, mengartikan, mengkritik, membedakan, mempertanyakan, mengklasifikasikan, membedakan, dan bereksperimen. Untuk C5, yaitu mengevaluasi, siswa perlu menilai, mengkritik, dan menilai informasi menggunakan apa yang telah siswa ketahui untuk membuat keputusan dan mendukung pandangan siswa. Siswa telah berpikir kritis pada level ini dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep atau disiplin. Siswa dapat membuat penilaian dan membenarkan keputusan. Jadi siswa sudah tahu apakah keputusan ini benar atau salah. Adapun kegiatannya adalah menilai, berdebat, membela, memilih, mendukung, mengevaluasi, memperdebatkan, mengukur, menguji, dan memverifikasi. Nah, ini untuk C6, level tertinggi atau tingkatan tertinggi. Menciptakan adalah tingkat tertinggi, di mana siswa menggabungkan elemen dari satu kesatuan yang koheren atau fungsional. Hal tersebut membutuhkan daya cipta, orisinalitas untuk merencanakan dan membentuk struktur baru. Menciptakan menyatukan semua tingkat pembelajaran untuk berteori, merancang, dan mengkaji produk, konsep, atau fungsi baru. Jadi, pada dasarnya menciptakan itu menyatukan semua tingkat pembelajaran dari tingkat terbawah sampai tingkat yang paling tinggi. Siswa dapat menempatkan elemen bersama untuk membentuk keseluruhan fungsional, membuat produk baru atau sudut pandang. Adapun kegiatannya adalah berimajinasi, menghasilkan, membangun, merancang, mengembangkan, merumuskan, mengatur ulang, menulis ulang, dan menyusun. Nah, kesimpulan untuk video ini, materi kali ini memberikan gambaran mengenai lots dan hots yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi kita tidak bisa berpikir hanya lots, hanya sampai lots saja, dan kita juga tidak bisa berpikir
mencapai HOTS tanpa adanya LOTS. Jadi untuk mencapai kemampuan HOTS perlu dimulai dari LOTS atau kemampuan berpikir tingkat rendah. Yang perlu menjadi perhatian adalah proses pembelajaran siswa tidak berhenti hanya pada aplikasi. Jadi peran guru, peran tenaga pendidik itu sangat tinggi. Kalau misalkan kita hubungkan dengan hasil dari materi kemarin ya, hasil PISA dan TIMSS, skor Indonesia masih cukup rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Salah satu penyebabnya adalah karena soal-soal yang diberikan ketika ujian itu masih berupa soal LOTS, masih belum ke arah berpikir kritis yaitu HOTS. Nah, di sini peran guru atau tenaga pendidik sangat dibutuhkan, yaitu untuk mengubah atau untuk menggeser pola kependidikan atau pola mengajar sehingga siswa dapat berpikir secara kritis. Nah, untuk siswa mencapai berpikir kritis itu tidak bisa serta-merta langsung, itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Nah, sekian untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya akan saya sampaikan sesuai dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.